Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kita semuanya dalam kondisi sehat, bersukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita hari lepas hari yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Anak-anak kami, ini adalah pertemuan kita terkait dengan pembahasan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ini. Dan sebagai guru dan wali kelas, tentu kita berperan sebagai orang tua bagi anak-anak kami untuk membimbing, menuntun anak-anak kami menjadi satu pribadi yang berorientasi terhadap masa depan. Kehadiranmu di SMA Negeri 2 Balike adalah satu kesempatan terbaik bagimu untuk mampu mencapai cita-citamu. Anak-anak kami senang sekali karena kita diberi kesempatan untuk membimbing anak-anak kami di dalam perjalanan proses pembelajaran selama 1 tahun di SMA Negeri 2 Balike. Tentu anak-anak kami harus banyak belajar, banyak berusaha untuk mempelajari budaya yang ada di SMA Negeri 2 Balike. Anak-anak kami sekalian, SMA Negeri 2 Balike ini adalah satu tempat yang sudah banyak meluluskan anak-anak yang mampu mencapai cita-citanya. Mari perhatikan selama proses pembelajaran mereka banyak menerima penghargaan, ya, ada piala-piala yang diperoleh berdasarkan olimpiade MIPA misalnya, kimia, biologi, ya, ini ada di SMA Negeri 2 Balike. Dan harapan kita kalian adalah salah satu nanti dari antara orang-orang yang berprestasi itu, yang mampu mengukir namamu, membanggakan sekolah kita, dan kamu bisa memperlengkapi dirimu dengan banyak kemampuan dan intelektual. Anak-anak kami, mungkin kalian melihat gambar ini dan tampilan ini, kita sangat senang sekali ketika siswa-siswi SMA Negeri 2 Balike pada akhirnya mereka bisa mencapai cita-citanya. Dan ini salah satunya anak-anak kami, di mana Bapak Kepala Sekolah kita bisa menghadiri kakak-kakak kelasmu ini dari SMA Negeri 2 Balike ini yang berhasil mengukir namanya sebagai putra-putri terbaik. Ya, pada gambar ini adalah prestasi terbaru, ya, di mana alumni kita berhasil menerima penghargaan Adi Makayasa di Akademi Militer di Lembah Tidar. Anak-anak kami sekalian, mengapa hal yang seperti ini kita tampilkan? Karena ketika anak-anak kami hadir di SMA Negeri 2 Balike ini, maka anak-anak kami sudah memiliki cita-cita ke depan. Kira-kira cita-cita yang ingin kamu capai apa? Sekarang ini sudah harus kamu ukir di dalam benakmu, anak-anak kami. Sehingga nanti ketika sudah masuk di SMA Negeri 2 Balike ini, kamu berjuang untuk memperlengkapi dirimu, memperlengkapi kemampuanmu, ya, mempersiapkan dirimu untuk memantapkan langkahmu menuju cita-cita yang akan kamu capai. Tidak ada lagi alasan bagi kamu karena ini adalah masih kelas 10, ya, tidak. Karena ketika kamu ingin mencapai masa depan yang terbaik nanti, maka jangan berpikir panjang anak kami. Satu kuncinya, lakukan yang terbaik hari ini. Karena hari ini bermanfaat bagimu untuk merangkai masa depan yang lebih baik nantinya. Anak-anak kami, kamu pasti berhasil ketika kamu percaya, ya, bahwa Tuhan itu akan menuntun kamu untuk mencapai cita-cita. Maka jangan takut bermimpi. Dream, believe, and make it happen. Ya, bermimpilah, percayalah, dan buat cita-citamu itu menjadi kenyataan. Inilah yang perlu kita sampaikan. Jika kamu ingin menjadi orang besar, maka mulai sekarang berpikirlah menjadi orang besar. Itu kata para orang-orang yang sudah berhasil, ya. Jika kamu ingin menjadi orang besar, maka mulai sekarang persiapkan diri dan pikirkanlah hal-hal yang besar. Maka nanti ketika sudah saatnya,
kamu pasti akan menjadi orang-orang besar. Anak-anak sekalian, anak-anak kami yang kami kasihi, tentu sebagai wali kelas kita perlu menjelaskan kepada anak kami apa itu yang disebut dengan aturan sekolah. Aturan sekolah tentu setiap tata tertib yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Balige ini yang sifatnya mengikat, yang sifatnya membatasi setiap tingkah laku sehingga terciptalah satu situasi yang kondusif, aman dan teratur. Kemudian aturan sekolah ini tentu mengikat seluruh komponen sekolah, mengikat seluruh warga sekolah agar mampu melakukan aktivitas dengan baik demi kelancaran proses pembelajaran. Jadi di SMA 2 ini ada tata tertib selama proses masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian pasti sudah dijelaskan dan diajari oleh Bapak Ibu, bahkan narasumber ketika MPLS tentang bagaimana tata tertibnya. Wajib mengikuti pembelajaran tepat waktu, wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, wajib berpakaian rapi itu ketika pembelajaran tatap muka. Dan masih banyak lagi yang perlu anak-anak kami pelajari, ya. Kemudian yang kedua, anak kami disiplin belajar. Sebagai wali kelas ini harus kita tekankan, karena kehadiranmu di sekolah ini bukan untuk bermain-main, ya. Anak SMA bukan lagi untuk bermain-main, tetapi kami sudah fokus sekarang belajar. Karena orientasi dan tujuanmu ke depan kan sudah jelas. Apa cita-cita yang ingin kamu capai? Maka mulai sekarang kamu harus berjuang, ya. Kamu harus berjuang untuk mencapai. Maka dalam perjuangan itu kamu harus memperlengkapi kompetensi dan kemampuanmu dulu. Apa kemampuanmu? Ya, pengetahuan intelektualmu, ya, spiritualmu yang sudah dewasa, sudah matang, ya, karaktermu yang sudah baik, sehingga kamu adalah satu sosok pribadi yang berintelektual, disiplin, berkarakter baik, dan yang paling utama memiliki nilai spiritual, ya, memiliki karakter spiritual yang baik, ya. Dengan demikian anak-anak kami, ketika kamu sudah disiplin belajar, maka semuanya ini kan bermuara kepada target yang akan kamu capai. Apa targetmu? Yaitu cita-cita. Kalau kita tanya kira-kira cita-cita anak kami apa? Ya banyak, ya, cita-citanya. Maka jangan takut menggantungkan mimpi dan cita-cita, ya. Gantungkan cita-citamu setinggi-tinggi. Kamu ingin jadi taruna Akpol dan Akwilkah? Sekolah kita ini sudah banyak yang memiliki alumni di sana. Kamu ingin sekolah kedinasan STAMKah? Ya persiapkan diri dari sekarang. STISKA, BMK, BIKA, ya. Atau cita-citamu ingin masuk ke kedokteran, ya, nanti persiapkan diri untuk masuk melalui universitas-universitas yang ada jurusannya fakultas kedokteran, ya. Nanti ketika ada pertemuan alumni di SMA Negeri 2 Balige, biasanya Pak Aldo Samosir, Bapak Kepala Sekolah kita, ini akan mengatur jadwal bagian anak kami untuk melakukan temu dan diskusi dengan kakak pelada bangsa Nyamu alumni kita, ya. Kita sangat bersyukur ketika di SMA Negeri 2 Balige ini ikatan alumninya cukup erat dan sangat baik lagi. Alumni-alumni kakak-kakak senior kalian yang sudah tamat itu, bahkan ada yang sudah bekerja, mereka rindu dan cinta kepada sekolah kita SMA Negeri 2 Balige. Dan kehadiran mereka di sekolah kita ini sangat berpengaruh positif, mengarahkan, membimbing anak-anak kami juga, ya, memberikan kiat-kiat sukses, kunci-kunci sukses, ya, untuk bisa anak-anak kami persiapkan untuk meraih kesuksesan. Maka nanti anak-anak kami banyak diskusi lah dengan kakak dan abang senior. Anak-anak kami yang kami kasihi, aturan sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Balige semuanya bersifat mengikat dan ada konsekuensinya. Jika anak kami ini nanti melanggar aturan sekolah, maka akan ada akibat dan kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ketika kamu melanggar aturan sekolah. Secara umum anak-anak kami, aturan sekolah kita ya harus kamu taati, ya, karena semua aturan yang ada di SMA 2 Balige ini
mengikat semua warga sekolah, ya, khususnya anak-anak kami. Ya, disiplin menaati setiap aturan sekolah, ya, jangan melanggar. Disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Tidak boleh absen dalam setiap pembelajaran, ya. Kemudian kredit poin berlaku bagi seluruh peserta didik yang melanggar aturan, ya, yang melakukan kesalahan. Ingat anak-anak kami, nanti kredit poinmu 250, kamu sudah mendapat peringatan, 500 panggilan orang tua, ya, bahkan sampai 1.500 nanti peserta didik yang sudah mencapai kredit poin 1.500 akan dikembalikan kepada orang tua. Maka jangan anak-anak kami sekali-sekali nanti kredit poinmu bertambah pada catatan bapak ibu guru BP, ya. Kemudian anak-anak kami perlu kita jelaskan bahwa setiap warga sekolah memiliki hak, namun harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajibannya, ya, kewajiban dan tanggung jawabnya. Terima hakmu dan kamu harus bertanggung jawab melakukan setiap kewajiban. Maka hak dan kewajiban harus seimbang, ya. Anak-anak kami sekalian, tentang disiplin belajar, mengapa disiplin ini sangat perlu? Karena pepatah orang bijak mengatakan disiplin adalah kunci kesuksesan, ya. Anak-anak kami, disiplin adalah kunci kesuksesan. Ketika kamu melatih dirimu mulai dari sekarang disiplin, maka kamu pasti akan sukses. Keberhasilan itu tidak pernah diraih dengan cara yang mudah. Apalagi keberhasilannya adalah keberhasilan yang sempurna. Ya, maka untuk mencapai keberhasilan itu maka disiplin. Ya, disiplin secara kontinuitas. Ya, disiplin secara berkesinambungan. Ya, jangan sekarang disiplin besok tidak seperti itu, ya. Maka kamu harus terus disiplin sepanjang waktu, ya. Kaitan disiplin belajar, tentu kamu harus belajar dengan giat, anak-anak, ya. Maksimalkan waktumu, ya, untuk kamu pergunakan untuk belajar, ya. Jangan lebih banyak waktunya untuk bermain game online, tidak. Kamu masuk di SMA Negeri 2 ini berarti kamu memiliki kesempatan untuk berhasil. Maka tidak ada lagi waktu, tidak ada kata untuk bermain-main lagi. Maka sekarang waktumu untuk fokus terhadap masa depan, fokus terhadap pencapaian yang akan kamu capai nanti, ya. Kemudian anak-anak kami, budaya literasi itu juga harus kalian tingkatkan, ya. Banyaklah membaca buku pelajaran, banyaklah membaca buku yang berkaitan dengan pengetahuan, ya. Karena semakin banyak kamu membaca, maka semakin banyak nanti perbendaharaan katamu, semakin banyak pengetahuan, baik pengetahuan umum dan baik tentang materi pelajaran, ya. Membaca itu sangat perlu, ya. Ketika kamu membaca, maka kamu seolah-olah membuka jendela dunia itu dulu, ya. Jadi membaca itu perlu, membaca buku-buku pelajaran, ya. Kemudian anak kami, samping membaca buku-buku pelajaran, tentu HP-mu, gadgetmu, HP Android-mu kan sudah bisa sekarang diinstal e-book, ya. Artinya buku-buku elektronik itu tetap kamu baca juga, ya. Kemudian bijaklah menggunakan media sosial, ya, anak-anak kami, Twitter, Facebook, Instagram, ya. Bijaklah menggunakannya. Jangan lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan membaca materi pelajaran, ya. Kemudian anak-anak kami, ini sangat penting. Jika memungkinkan anak-anak kami, ikutilah berbagai kegiatan les atau bimbingan belajar, ya. Bisa kami ikuti bimbingan les, misalnya di daerah kita ini ada AGO, SSC dan semuanya, atau apapun itu yang memiliki bidang di dalam bimbingan belajar, bisa kami ikuti, anak-anak, ya. Ini menambah, mengoptimalkan pembelajaranmu ketika duduk di bangku sekolah, ya. Nanti Bapak Ibu guru sudah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kamu, lalu kamu perkaya lagi dengan apa yang kamu dapat di les bimbingan belajar. Biasanya bimbingan belajar ini menyediakan kiat-kiat, ya, cepat, ya, cara cepat dalam pengerjaan soal. Jadi ada rumus cepatnya, ya. Mereka lakukan itu, anak-anak. Jadi kamu bisa memperkaya dirimu dengan hal-hal yang seperti ini, anak-anak kami, ya. Kemudian anak-anak kami,
teruslah belajar pantang menyerah, ya, karena setiap saat kamu akan bersaing dengan teman-temanmu untuk mencapai kesuksesanmu, ya. Betul sekali ya teman-teman, karena sekolah kita ini kan adalah SMA dengan akreditasi A. Ketika sekolah kita ini memiliki akreditasi seperti itu, berarti sekolah kita ini mendapat kepercayaan dari berbagai universitas favorit yang ada di Indonesia ini, ya. Maka untuk kuota jalur undangan pun kita banyak, dan bahkan ada spesialnya SMA 2 ini menurut universitas-universitas yang ada. Dengan demikian anak-anak kami, kamu kan bersaing dengan teman-teman satu kelasmu, kamu bersaing dengan teman-teman satu angkatan, satu tingkat nanti untuk mendapatkan jalur undangan. Misalnya kamu mau mengambil jurusan kedokteran di Universitas Indonesia, tentu nanti di sekolah kita akan dilakukan seleksi. Maka nilai yang paling tinggi dia yang berhak nanti untuk mendapatkan, ya, memiliki kesempatan terbesar nanti untuk mendapatkan kursi jalur undangan di Universitas Indonesia, Universitas Kedokteran, ya. Jadi kamu berjuang, kamu ikut bersaing, berkompetisi bersama dengan teman-teman. Maka persiapkan diri dari hari ini, anak-anak kami. Ingatlah, ketika kamu nanti sudah berhasil mencapai cita-citamu, maka kamu akan bahagia, ya. Maka kamu akan sukses, kamu akan bersuka-cita. Buat dulu orang tua terharu dan bangga dengan keberhasilanmu nanti, ya. Kalau kamu kasih uang kepada orang tuamu, ya, tentu orang tua akan berkata, ya, saya kan yang mencari nafkah dan uang itu adalah bapak saya. Tetapi ketika kamu berprestasi, anak kami, maka orang tuamu pun akan bangga. Ini adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang tua kita. Maka rasa capek, rasa lelah yang dirasakan oleh orang tuamu, ayah dan ibumu, itu akan terbayar sudah ketika kamu sudah berhasil nanti. Ketika kamu sudah mencapai cita-citamu, kamu patut dibanggakan. Dan yang paling utama, anak kami, bahwa hidupmu bermanfaat bagi keluarga, hidupmu bermanfaat nanti bagi banyak orang, dan hidupmu mampu menjadi saluran berkat Allah, saluran kasih Yesus ke tengah-tengah bangsa, ke tengah-tengah masyarakat ini, ya. Kamu pasti akan menjadi sosok yang berhasil, anak-anak, ya. Maka persiapkan dirimu dengan hal-hal yang besar ini. Anak-anak kami sekalian, kira-kira apa yang perlu kamu capai selama di SMA Negeri 2 Baligi ini? Maka ada beberapa kedewasaan yang harus dicapai, ya. Ketika kamu kelas 10, maka kamu harus dewasa secara spiritual. Ini tanda merah. Kamu harus dewasa secara intelektual, mampu secara intelektual. Kemudian karakter, sifat, sikap, ini pun harus baik. Dan coba perhatikan anak-anak kami, yang tanda merah ini pun kan grafiknya ini dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6. Berarti ini meningkat, ya. Kemudian di kelas 10 kita harapkan nilai karakter spiritualmu 3, ya. Maka di kelas 11 spiritualnya jadi 4, di kelas 12 karakternya jadi 5. Nanti di perguruan tinggi anak-anak kami di sini, ya, perguruan tinggi karakternya jadi 6. Artinya ini kan masih skala dan grafik untuk menggambarkan bahwa kamu setiap saat mulai dari kelas 10 ini pun harus mencapai kedewasaan. Dari sudut pengetahuannya, jika nanti di kelas 10 pengetahuanmu kita kategorikan ke angka 2,5, maka nanti di kelas 11 pengetahuanmu udah 3, di angka 12 ya 3,5, ya. Setelah perguruan tinggi di 4, ya. Jadi ada grafiknya senantiasa. Inilah yang dimaksud dengan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Kemudian nanti nilai karaktermu pun semakin baik, spiritualmu semakin baik, intelektualmu semakin baik. Maka kamu akan bisa menjadi satu pribadi yang sempurna akan dalam berlaku. Memang tentunya dari bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, ya. Tetapi kita harus senantiasa menjadi satu sosok pribadi yang mampu mendekati kesempurnaan itu. Berjuanglah, lakukanlah yang terbaik. Ya, ini adalah kesempatan. Kamu bersyukur masuk di SMA Negeri 2 Baligi ini, ya, karena SMA Negeri 2 Baligi ini, ya, menyediakan banyak kesempatan bagimu untuk mencapai kesuksesan. Kalau sekolah sekarang sudah siap, sekolah sudah berjuang, ya kamu jangan kalah
di siswanya, kamu pun harus memperlengkapi diri. Karena ketika kamu sukses, ya bukan sekolah kita ini ya, tetapi kamu yang menikmati hasilnya, anak-anak kami. Ya, anak-anak kami di SMA Negeri 2 Baliki tentu ada capaian nilai yang harus kamu peroleh. Ya, tentu nilai rapor. Nilai rapor ini kan menyangkut nilai kognitif, pengetahuan, ya, nilai pengetahuannya. Kemudian ada nilai psikomotorik, ya, atau keterampilan. Kemudian ada nilai afektifnya, yaitu nilai sikap. Nanti anak-anak kami penilaiannya untuk kognitif ini kan KTM, ketuntasan ilmunya ada 75. Ya, capaian idealnya dicapai lah nilai sempurna ini, nilai 95 ya anak kami. Kemudian untuk afektifnya, untuk afektif kan nanti ini karakter, sifat, sikap, ya itu ada cukup ya. Tetapi yang harus kamu capai adalah karakter baik sekali ya. Kalau baik sekali harus di rentang yang seperti itu. Kemudian psikomotornya, ya ini pun harus baik ya. Ini nanti akan dijumlahkan anak-anak kami. Kemudian dirata-ratakan, maka nilai rata-rata paling tinggi dia akan berhasil nanti. Karena ada 5 semester anak kami ya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ini nanti akan dipertimbangkan ketika anak kami ingin mencari kesempatan masuk ke jalur undangan, ya, jalur undangan ke perguruan tinggi terkenal. Ya, maka persiapkan diri mulai sekarang dari anak-anak kami dari sekarang, upaya kamu nanti siap ya. Jangan kamu katakan lagi ya, ini adalah kelas 10, ini kan masih kelas 10, masih ada nanti kesempatan lagi di kelas 11, kelas 12. Tidak boleh lagi seperti itu. Karena biarpun kelas 10 kan pengetahuan ini, perkembangan prestasi ini selalu kita perhatikan dari semester 1 tadi sampai ke semester yang kelima. Anak-anak kami sekalian, untuk penilaiannya atau untuk nilainya tentu yang kalian jumlahkan nanti yang dirata-ratakan adalah ada nilai ujian harian atau kuis-kuis. Ini pasti nanti akan anak-anak kami terima. Kemudian ada nilai mid semester, kemudian ada nilai semester, nilai terakhir. Ya, di samping nilai tulis, nilai lisan, tapi setidaknya seperti nilai harian yang dilakukan secara lisan, secara tertulis. Nilai mid semester ini biasanya ujian semester dan di semester dilakukan secara tertulis atau bahkan lisan nanti berdasarkan aplikasi CBT SMA Negeri 2 Baliki. Anak-anak kami cara belajar smart ya. Kamu harus belajar smart anak-anak kami. Cara belajar smartnya gimana anak kami? Ya kamu harus memiliki motivasi belajar yang kuat. Kemudian kamu harus disiplin mencapai cita-cita kamu. Kemudian fokus pada cita-citamu ya, fokus. Ketika kamu fokus kepada cita-citamu, yakin dan percaya, kamu buat motivasi intrinsik, motivasi dari dirimu tinggi, kamu disiplin pasti akan sukses ya. Nanti anak-anak kami, kamu akan sukseslah termasuk ke STAN Ikatan Dinas. Ya, setelah di STAN kamu tamat langsung bekerja, kamu bisalah menjadi pejabat di negara ini, ya abdi negara. Kamu mencapai cita-cita di kedokteran nanti oleh karena cara belajar yang smart, ya kamu pasti akan menikmatinya anak-anak kami. Ada perguruan tinggi favorit, Akmilatkol, kedokteran, STAN atau sekolah kedinasan yang lain. Ya inilah harapanmu, ya inilah yang harus kamu idam-idamkan. Inilah yang harus kamu cita-cita. Anak-anak kami, kata orang bijak mengatakan, tentukanlah cita kamu di angkasa. Jika tidak tercapai, setidaknya kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka jangan takut bermimpi tinggi anak-anak kami. Jangan takut bercita-cita tinggi. Yang penting tidak hanya bermimpi, tetapi kamu berjuang untuk mewujudkan cita-citamu. Coba perhatikan senyum mereka. Ya, ketika Bapak Kepala Sekolah dinikmati dari Akademi Militer. Bapak Kepala Sekolah senyumnya ini pun semangat ini, senang sekali. Ya, beliau diundang untuk menghadiri alumni kita yang mereka masuk di Akademi Militer dan mereka meraih Adi Martayasa. Ya, kami senang sekali yang seperti ini ya. Kamu the next, kamu adalah
sosok yang berhasil itu ya. Kemudian anak-anak kami coba perhatikan ini, kata-kata bijak ini. Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju, ya. Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Maka jangan pernah jatuh, tetapi ketika kamu jatuh, bangkit berdiri, tetap semangat ya, raihlah cita-cita. Kemudian saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri, ya. Jangan berkutat pada problem dan polemik diri sendiri, ya. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengeluh, saya akan terus maju untuk berhasil. Berarti ada kata semangat ini ya, ini menurut Barack Obama. Semangat ya, semangat untuk meraih cita-cita. Tidak hanya berhenti di sini. Ketika kamu jatuh, bangkit. Ketika kamu jatuh lagi, bangkit. Ketika kamu jatuh lagi, ya bangkit lagi dan teruslah berlari. Ya, harus seperti itu anak-anak. Anak-anak sekalian, sesuatu akan selalu mustahil sampai kamu selesai melakukannya. Ya, biasanya perjuangan itu di awal-awal akan dipandang tidak mungkin. Tetapi ketika kamu sudah berhasil mencapainya, barulah ternyata bisa dicapainya, kan gitu ya. Jadi izinkan Tuhan bekerja dan kamu terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita. Ya, biarlah kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah pelopor-pelopor di tengah-tengah bangsa ini. Jadilah orang yang sudah bisa meninggalkan ya yang terbaik, mewariskan hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, dan tentu hidupmu bermanfaat. Karena hidup kita ini dituntut Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Maka bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita ini, ya maka lakukan yang terbaik. Kebaikan yang kamu lakukan pada saat ini itu akan bermanfaat bagi semua orang. Sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan kita itu baik. Bahwa Tuhan kita itu menuntun, membimbing, menguatkan seseorang yang mau melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadilah generasi penerus bangsa. Generasi yang bisa membanggakan bangsa kita Indonesia ini. Karena bangsa kita ini akan diwariskan kepada kalian ya di kemudian hari ya. Kalian akan tentu yang tua-tua ini sudah akan memasuki masa-masa pensiun nanti, dan kamu yang memegang kendali atas negara kita ini, dan negara kita ini akan semakin jaya karena memiliki generasi penerus seperti kami yang bisa menyumbangkan ya sumbangan yang terbaik bagi bangsa ini melalui buah pemikiran, melalui ilmu pengetahuan, melalui karakter, warisan karakter kebaikan yang bisa kamu wariskan nanti. Demikian anak-anak kami pertemuan kita dengan wali kelas kali ini. Apapun yang kamu cita-citakan itu pasti akan berhasil ketika kamu disiplin ya. Biarkan Tuhan bekerja atas kehidupan. Atas perhatian seluruh anak didik kami ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatanmu, jaga protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia ini. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semuanya dilindungi. Dengan demikian anak kami berakhirlah pertemuan kita oleh kelas ini. Selamat pagi.